A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasm ittasawwarul mihrab idkhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Kita terjemahkan. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa hal, dan apakah ataka telah datang kepadamu naba'u, berita, al khosmi, pertikaian atau permusuhan, permasalahan orang-orang yang bermusuhan, bertikai, ketika tasawwaru, mereka melompati, memasuki al-mihraba, mihrab, ini mihrab. Ini mihrab ya. Tempat imam ini, mihrab namanya. Wadah. Iddakhalu, ketika mereka masuk ala Dawudah, menemui Nabi Daud, fafazi'a minhum, kemudian Nabi Daud kaget. Qalu, orang-orang yang masuk melompati pagar tadi berkata, la takhaf, jangan takut. Khosmani, kami ini dua kelompok, bagha, ya, dua orang yang sedang bertikai, bagha, melampaui batas, ba'duna, sebagian kami, ala ba'din, terhadap sebagian yang lain. Fahkum, maka putuskanlah bainana, di antara kami, bil haq, dengan benar, wala tushtit, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan, wahdina, dan tunjukilah kami ila sawa'is sirat, jalan yang lurus. Asyarhu, penjelasan, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa hal ataka naba'ul khosmi, ay al-khusum, khusum, orang-orang yang bertikai, alladzina, mereka yang tasawwaru, melompat, melewati, memasuki jidara, apa jidar? Tembok al-mihrab. Jadi mihrabnya ada yang terbuka, kalau ini kan tertutup, dilompati. Baik, kita lanjutkan. Alladzi fi manzilihi, mihrabnya, mihrab tempat ibadahnya ini ya, semacam ini, tempat khusus untuk ibadah yang ada di rumahnya. Manzil, rumah. Apalagi bahasa Arabnya selain manzil, rumah. Baitun, apalagi? Bansilun, darun, baitun, sakan, tempat tinggal, enggak rumah, tiga ya. Kenapa dinamakan manzil? Mana-mana pergi mana, pulang, turun ke rumahnya. Canteng turun, toron. Manzil, nazalan silu, tempat turun. Mau jalan kemana, pulang juga, turun ke rumahnya. Darun, apa darun? Daro yadur, berputar. Rumah tempat beraktivitas juga, bukan tempat tidur tok. Ya, daro yadur, berputar. Kemudian apa? Baitun, tempat apa? Mabit, tempat bermalam. Bata yabitu, bait. Jadi rumah itu tempat bermalam, tempat beraktivitas, tempat kita kembali. Wadah. Jadi kalau punya rumah malah tidur di tempat orang, bukan jadi manzil, bukan jadi bait. Punya rumah tapi aktivitasnya selalu di luar, bukan jadi dar. Ya. Alladzi fi manzili, yang di rumahnya siapa? Nabi Daud. Alladzi yata'abbadu fihi, di mana beliau beribadah di situ, jadi tempat ibadah. Kalau orang Madura kan punya langker, itu di luar, tapi ini di dalam rumahnya. Ada ruangan khusus untuk ibadah, yang disebut tadi mihrab. Wa kana idza tafarraga lil ibadah, Nabi Daud apabila tafarraga, apa? Tafarraga ya tafarragu, apa artinya? Mengosongkan, fokus. Ya, apabila fokus beribadah, la yasmahu, apa yasmahu? Tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan lizuwari, apa zuwar?
para pengunjung. Jamak dari zair, bukan mengunjungi tapi pengunjung. Tidak boleh bagi para pengunjung bidukhuli, masuk alaihi, kepada beliau. Lidha, karena itu tasawwaru, mereka yang mau masuk tadi melompati alaihi sur, pagar, tembok. Wadakhalu, maka mereka pun masuk, fafazi'a. Jadi tutup kurungnya salah ini ya. Buka kurungnya mestinya setelah wadakhalu. Kan bukan ayat, ayatnya nggak ada wadakhalu, fafazi'a minhum. Ya, jadi tutup kurung, buka kurungnya mestinya setelah wadakhalu. Kan ayatnya fafazi'a. Wadih? Fafazi'a minhum ay khawfa. Maka Nabi Daud kaget, takut. Faqalu, kemudian mereka yang habis lompat itu berkata, mutmainnina, iya, menendangkan Nabi Daud. La takhaf, jangan takut. Nahnu, kami ini khosmani, dua kelompok yang sedang bertikai, dua orang yang sedang bertikai. Bagha ba'duna, sebagian kami melampaui batas ala ba'din, terhadap yang lain. Ai i'tada ba'duna ala ba'd. Bagha ai i'tada, artinya melampaui batas. I'tada. Kalau tadi yang terbiasa i'tada, adat. Jadi kalau salah baca artinya beda. Kalau taknya yang panjang artinya terbiasa. I'tada, ya'tadu, adat, terbiasa. Kalau i'tada, taknya pendek, melampaui batas. Itkana, kenapa dianggap melampaui batas? Karena kana li ahadihim, salah satu di antara mereka memiliki tis'atun wa tis'una na'jah, memiliki 99 ekor na'jah. Apa na'jah? Onta. Berapa tuh, kaya kan? Satu ekor onta 16 juta, makanya paling murah, 4.000 real. Kali 4.000 berapa? 16 kan? 16 juta kali 99 berapa? 1,5 miliar, ya. Paling enggak kan? Yang punya 99 ekor ini mengklaim, ya. Wa na'jat walil akhar, yang lain hanya punya na'jatun wahidah, hanya punya 1 ekor. Yang satu punya 99 ekor, yang satunya orang lainnya punya 1 ekor. Fasahibul adadil katsiri, yang memiliki jumlah adat, pemilik jumlah yang banyak, yang punya 99 tadi, idda'a, mengklaim, mengklaim itu, mengaku annatilka na'jata, yang 1 ekor punya orang itu punya dia juga, katanya lahu. Ini namanya apa? Kemaruk, rakus. Sudah punya 99, orang yang temannya punya 1 diaku juga punya dia, biar genap 100. Ini kalau sudah rakus, nyuri nggak tanggung-tanggung 50 juta. Ini kalau sudah penyakit rakus, nggak bersyukur, punya 99 juta, 99 ekor masih mau ngelengkapi jadi 100. Di zaman Khalifah Umar pernah yang ada mencuri tidak dipotong, karena waktu itu tahun paceklik dan orang makan hanya mengambil kebutuhan karena lapar. Itu tidak dipotong karena bukan ingin memperkaya diri, bukan rakus, karena menghilangkan rasa lapar. Tapi kalau sudah punya, ngambil lagi. Sudah punya 99 ekor, masih mengaku punya, orang yang tinggal punya 1 ekor. Apa namanya itu kalau bukan rakus? Tama. Apa bahasa Arabnya rakus? Na'udzubillah minar rakus, minat tama. Fasahibul adadil katsir, pemilik jumlah yang banyak, yang punya 99 tadi, idda'a, mengklaim, mengaku, al-natilkan na'jata lahu, yang 1 ekor itu pun punya saudaranya, itu punya dia juga katanya. Wa ghalabahu fil khisam, karena dia kaya, pinter ngomong, mengalahkan saudaranya yang hanya punya 1 ekor. Ini punya saya juga. Mungkin dia pinter berdebat, fil khisam, bertikai tadi, atau suap menyuap jaksa, menyuap hakim. Wa nahnu, dan ini kami, ji'naka, datang kepadamu, linatahakama ilaika, untuk berhukum kepadamu, meminta keputusan kepadamu. Fahkum, karena itu putuskanlah, bainana, di antara kami, bil haqqi, dengan kebenaran, wala tushtid, dan jangan, la tajur, jangan curang, wala tahif, hafa yahifu, nyimpang,
keputusannya jadi tidak adil lagi, menyimpang. Mala yamilu, ya, anil haqqi, menyimpang dari yang benar. Wahdina, dan tunjukilah kami ila sawa'is sirat, jalan yang lurus, ila tariqis sawi, jalan yang lurus, alladzi la maila fihi, yang tidak miring, lurus, anil haqqi, tidak miring dari kebenaran. Wa dzakara, ya, lahu khusumatahuma, akhirnya keduanya menyebut pertikaian mereka berdua. Fahakama Dawudu, Nabi Daud kemudian memutuskan, biduni, tanpa an yas'ala, bertanya, ahadal khusmaini, hanya mendengarkan dari satu pihak, tidak bertanya kepada satu di antara dua yang bertikai, hanya bertanya kepada satu saja. Maka kemudian beliau memutuskan, terburu-buru, maka fama asaba, tidak benar keputusannya. Fama, dan tidaklah, asaba, benar, tepat. La tajur, tidak boleh curang. Wala tahif anil haqqi, menyimpang dari kebenaran. Walamma sya'arah, dan ketika merasa, Nabi Daud merasa bil khata'i, salah, keputusannya salah, kharra raki'an, aisajidan, runduk sujud, merunduk sujud. Kharra, jatuh, sujud, merunduk sujud. Nah ini juga, kalau sudah tahu salah, jangan sombong. Ustadznya dipandang lagi, sudah habis dinasehati, ustadznya dilawan. Nabi Yusuf, Nabi sudah tahu salah, bukan sombong. Saya Nabi, masa salah? Enggak. Khororok, ya, bersujud. Jadi kalau dinasehati, jangan sombong. Insya Allah nasihat itu maksudnya baik. Ini Nabi Daud saja, Nabi loh, ngaku kalau salah, bahkan ruku, sujud, wa anaba ila rabbih, kembali kepada Tuhannya, aitaba wa raja, bertaubat dan kembali ilaih, kepada Allah. Bil istighfar, banyak istighfar kita ini. Kita ini banyak dosa. Kemudian wan nadami, dan menyesal. Ya. Jangan orang tuanya ngasih nasihat, bapak ini, ibu ini dilawan. Jadi Nabi Daud segera mengakui kesalahannya dengan sujud dan bertobat kepada Allah. Wa sababu khata'ihi, sebab salahnya, annahu, beliau Nabi Daud, lam yasma', tidak mendengarkan, minat tarafaini, dari dua sisi. Qabla, sebelum an yusdira, mengeluarkan, sodrun, dada di mana? Di depan. Mengeluarkan hukmahu, hukumnya, keputusannya. Harus adil, ditanya dua belah pihak. Ya, harus adil. Didengarkan dua-duanya. Wa sababu hadzal, rupanya kisah ini atau ayat ini ada sebab turunnya. Apa namanya? Sababun nuzulnya. Sebab kisah ini, wa sababu hadhil qissati huwa anna Daud alaihissalam, maksudnya Nabi Daud alaihissalam, dzakira atau dzakara, menyebutkan marrotan, pada satu kesempatan, fi nafsi, punya apa? Kretek, punya apa? Kretek tuh. Apa kretek bahasa Indonesianya? Pikiran lah, ya, dalam dirinya. Ma akramallahu ta'ala bihi Ibrahim, ingin seperti apa yang Allah muliakan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Berupa apa? Min husni sana'il baqi, pujian yang indah tetap bertahan walaupun sudah pada meninggal. Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, walaupun sudah meninggal tapi masih dikenang dengan nama yang baik. Ya, finnas, lahum finnas, mereka dikenal, ya, dengan kesan yang baik di kalangan manusia. Fatamanna, maka Nabi Daud berobsesi, bercita-cita, beringin mislahu, seperti mereka, ingin dikenal juga. Nah, ini juga hati-hati. Kalau sudah punya ingin untuk dirinya sesuatu yang berlebih tadi, ingin dikenal. Jadi ingin dikenal, bukan lagi karena Allah, tapi ingin viral. Nah itu, kalau sudah ingin terkenal, ingin dipuji berlebihan, nah, punya niat nggak benar, sudah apa akhirnya? Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi Daud, kalau ingin seperti mereka qadim tuhinu, mereka itu diuji dulu oleh Allah.
wasabaru, dan sabar. Maka Nabi Daud juga sa'ala an yubtala, mohon kepada Allah agar diuji juga. Kama tulu, sebagaimana mereka dulu diuji. Wa yu'ta, tapi juga ingin diberi kesabaran. Kama u'tu, sebagaimana mereka diberi kesabaran. In huwa sabara, jika Nabi Yusuf, Nabi Daud sabar, kama sabaru, sebagaimana mereka sabar, maka tentu akan dikenal ini. Jadi kadang setan itu masuk bukan hanya di kejahatan. Jadi sekali lagi, jangan pernah punya niat tidak baik, jangan niat nggak baik. Nah, ini seperti Nabi Yusuf, Nabi Daud, niatnya kan awalnya baik, tapi untuk dirinya agar dikenal, agar viral. Baik, akhirnya fakhtabarahullahu taala, akhirnya Allah menguji Nabi Daud binaan berdasarkan ala raghbatihi, keinginannya, kan ingin diuji. Jangan punya niat seperti nanti Nabi Daud saja punya niat, Allah uji akhirnya. Maka Rasulullah bersabda, la tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan mau ketemu musuh. Maksudnya cari masalah. Ketemu musuh kan sulit, perang. Saya kok nggak pernah ini ya, seragam saya nih aman terus, belum pernah dicuri teman. Saya ingin tahu rasanya seragam saya hilang. Jangan punya niat walaupun hanya keretek, hanya lintasan pikiran yang jelek. Punya niat yang baik aja. Jangan punya niat yang jelek. Nih Nabi Daud saja punya niat kan sepertinya baik kan, ingin sabar. Ya. Akhirnya apa? Fa arsala ilaihil malaikain, Allah mengirimkan kepadanya dua malaikat. Alladzaini, yang keduanya tasawwara, lompat, al-mihrab, wa tahakama ilaihi. Nah, makanya saya ingin diuji. Allah kirim malaikat menguji dengan pertanyaan, tidak lulus. Hanya pertanyaan, ternyata nggak sabar, memutuskan hanya bertanya kepada satu pihak, yang satunya nggak ditanya, nggak lulus. Ya, jangan pernah punya pikiran jelek saja, jangan pernah punya. Falam yuwaffaq, maka Nabi Daud tidak diberikan taufik oleh Allah lil hukmi, untuk menghukumi dengan adil. Keputusannya tidak adil karena hanya mendengar dari satu pihak. Wadah, pelajaran dari kisah ini ya. Pertama, jangan rakus, jangan mencuri. Mencuri kalau karena kebutuhan, memang kelaparan, dan mengambil seperlunya itu seperti darurat. Orang makan bangkai boleh, kalau tidak ada makanan lain mau meninggal, darurat boleh, tapi hanya sesuai keperluannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ya sesuai kadarnya. Cukup 1 gelas Homer, minum 5 gelas, 4 gelasnya dosa. Ad-daruratu, darurat saja ada ukurannya. Tuqaddaru biqadariha. Wa 'arafa khata'ahu, kemudian Nabi Daud mengetahui dosa salahnya. Setelah tahu salah, ini poin ketiga, ya, jangan rakus, jangan mencuri, jangan sombong kalau salah, kalau diingatkan, bahkan harus sadar, wataba, dan taubat kembali. Itu Nabi saja salah, tidak sombong. Yang keempat, jangan punya niat jelek, walaupun hanya di pikiran, lintasannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.